Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah sekalian. Bersama Ustazah Friska, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik tema 1, kelas 2, subtema 1 tentang hidup rukun di rumah. Coba solih-solihah, perhatikan 4 gambar berikut yang menunjukkan contoh hidup rukun. Gambar pertama adalah gambar ketika Udin dan Edo saling berbagi makanan. Gambar kedua adalah gambar Udin hidup rukun dengan kakaknya dengan cara belajar bersama. Gambar ketiga menunjukkan hidup rukun antara Udin dan Edo saat bermain. Gambar keempat menunjukkan gotong royong yang mencerminkan hidup rukun dalam masyarakat. Jadi, akan ada 4 subtema yang akan kita pelajari di tema 1 ini. Kita lanjut ke pembelajaran 1. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita dan Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, solih-solihah, ada nggak kata-kata yang kalian tidak tahu artinya dari bacaan tadi? Nah, solih-solihah, tadi ada kata buah tangan dan buah hati. Maksudnya apa, Ustazah? Apakah tangan kita punya hati? Atau hati kita punya buah? Seperti buah pepaya atau buah apel? Bukan itu maksudnya. Nah, di sini buah tangan dan buah hati adalah sebuah ungkapan. Lalu, ungkapan itu apa artinya, Ustazah? Nah, ungkapan itu adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Seperti tadi contohnya, buah tangan. Buah tangan artinya adalah oleh-oleh dan buah hati artinya adalah anak. Nah, contohnya nih, Ustazah kasih contoh satu ya. Misalnya, ibu pulang dari Surabaya membawa buah tangan. Nah, suatu hari, Udin meminjam bukunya Kak Mutiara. Namun, Udin tidak sengaja merobekkan bukunya Kak Mutiara. Lalu, Udin menuliskan pengalamannya ke buku harian. Ini contoh buku hariannya Udin. Pada tanggal 1 Juli 2013. Hari ini aku sedih karena tindakanku menyebabkan buku kakakku sobek. Aku tidak sengaja membuat buku itu sobek. Aku minta maaf kepada kakak. Untunglah kakak memaafkan aku. Kita lihat sama-sama yuk bagaimana Udin mengucapkan maaf kepada Kak Mutiara. Nah, pada gambar kanan itu ada peragaan dan ucapan permohonan maaf dengan santun dari Udin kepada Kak Mutiara. Contohnya seperti ini. Mohon maaf ya Kak, saya tidak sengaja membuat buku ini sobek. Lalu Kak Mutiara menjawab, tidak apa-apa Dik, kakak memaafkan kamu, lain kali lebih hati-hati ya. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Nah, perhatikan susunan buku di dalam rak anak-anak. Buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Bagaimana ya? Yuk kita hitung sama-sama. Nah, sekarang Ustazah punya contoh lagi nih. Udin dan Mutiara menyusun sebanyak 7 susunan atau 7 kelompok. Yang tadi satu kelompoknya meliputi 10 buku. Nah, berapa jumlah buku yang telah disusun oleh Mutiara dan Udin? Benar, 70. 70 buku. Namun Udin dan Mutiara menambahkan lagi 1
satu susun atau satu kelompok buku. Isinya cuma 7 buku aja. Nah, total semua buku yang disusun oleh Udin dan Mutiara itu berapa? Benar, 70 ditambah 7 buku sama dengan 77 buku. Artinya, Udin dan Mutiara telah menyusun 77 buku. Sekarang, perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, ini Ustazah menyusun menjadi 10 kelompok buku. Satu kelompok buku berisi 10 buku. Maka kalau 10 kelompok buku jumlahnya adalah 100. Dari mana Ustazah jumlahnya 100? Nah, itu ditambahkan aja. Satu kelompoknya kan 10. Itu ada berapa? Ada 10. Terus satunya lagi 20. Satunya lagi 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Amatilah gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar kubus. Satu kubus itu sama dengan kubus satuan. Ya, satu kubus disebut sebagai kubus satuan. Nah, yang tumpukan di samping itu berjumlah 10 kubus yang disebut sebagai satu kubus puluhan karena jumlahnya sebanyak 10 kubus. Nah, selanjutnya, kira-kira kubus di samping ada berapa ya? Nah, kira-kira gambar di samping ada berapa kubus ya? Kita ingat tadi satu tumpukan kubus ini berjumlah 10 buah kubus. Kalau 2 tumpukan kubus ini, maka jumlahnya ada 20 kubus. Selanjutnya, kalau gambar yang ini adalah kubus ratusan. Nah, satu gambarnya berjumlah 100. Maka kalau ada 2 gambar atau 2 kumpulan kubus tersebut, maka jumlahnya 200. Yuk kita ke latihan supaya kalian lebih memahami. Gambar pertama. Kalau ada 1 kubus ratusan, maka nilainya 100. Kalau di sini ada 3 kubus puluhan, maka nilainya 30. Kalau selanjutnya ada 8 kubus satuan, maka nilainya 8. Jadi, banyaknya kubus adalah 138. Dari mana Ustazah? Dari 100 ditambah 30 ditambah 8. Hasilnya 138 kubus. Latihan selanjutnya terdapat gambar kubus ratusan, puluhan, dan satuan. Kita lihat dulu gambar kubus ratusan. Kubus ratusannya hanya ada 2, maka nilainya adalah 200. Kita lihat kubus puluhan. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jejer kubus. Maka nilainya adalah 60 kubus. Karena 1 jejer kubus terdiri dari 10 kubus. Lalu kita lihat kubus satuan. Jumlahnya ada, kita hitung bersama-sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka nilainya adalah 7. Lalu kita jumlahkan 200 ditambah 60 ditambah 7, hasilnya sama dengan
267. Mudah kan, solih-soliha? Sekarang kita akan belajar membaca bilangan. Nah, sekarang Ustazah punya angka 175, 307, dan 450. Nah, bagaimana cara membacanya? Kita ke angka yang pertama, yaitu 175. Angka ini dibaca dengan 175. Jadi bukan 175 ya. Angka yang kedua dibaca 307. Bukan 307 ya. Yang terakhir angka 450. Ini bukan dibaca 450, melainkan dibaca 450. Sekarang kita belajar menulis bilangannya ya. Tadi kan sudah belajar membaca nih, sekarang kita menulis. Nah, yang pertama, Ustazah punya 100. Itu ditulis 100. Selanjutnya, Ustazah punya 203. Itu ditulis 203. Selanjutnya, Ustazah punya 365. Ditulis 365. Nah, bagaimana solih-solihah? Mudah kan? Pasti bisa. Nah, kali ini Mutiara itu kan gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, juga ada buku nyanyian. Nah, ini salah satu yang dinyanyikan oleh Mutiara. Kita dengarkan sama-sama yuk. Lanjut, sekarang kita belajar barisan bilangan ya. Nah, di sini Ustazah punya 3 gambar rak buku yang Ustazah namai A, B, dan C. Nah, rak buku A itu meliputi 40 buku. Rak buku B itu jumlahnya 41 buku. Sedangkan rak buku C jumlahnya adalah 42. Nah, bandingkan banyak buku di rak A dan rak B. Buku di rak manakah yang lebih banyak? Bandingkan banyak buku di rak A dan rak C. Buku di rak manakah yang lebih sedikit? Nah, kira-kira di mana? Pada soal yang pertama, buku di rak A dan rak B, mana yang lebih banyak? Tentu saja rak B, karena rak A hanya sejumlah 40, sedangkan di rak B 41. Nah, sedangkan di rak A dan rak buku C, manakah yang lebih sedikit? Tentu saja jawabannya adalah di rak buku A, karena rak buku A jumlahnya hanya 40 buku, sedangkan di rak buku C jumlahnya adalah 42 buku. Jadi urutan dari rak buku A, rak buku B, dan rak buku C adalah 40, 41, dan 42.
Kita latihan belajar barisan bilangan yuk. Nah, coba kalau yang nomor 1. Angka 38 jika ditambahkan 1 sama dengan? Yap, 39. Ya, oke, kita tulis 39. Selanjutnya, nomor 2. Kira-kira sebelum angka 41 itu apa ya? Berarti kalau sebelumnya harus dikurangi 1. Berapa hasilnya? Yap, benar. 40. Selanjutnya, setelah 41 berapa jika ditambah 1? Benar, 42. Nah, begitu seterusnya. Coba Solihah lanjutkan sendiri ya. Selanjutnya kita ke nomor 3. Sebelumnya 46 itu berapa ya? Berarti harus dikurangi 1. Jadi berapa? 45. Sebelum 45 berapa? Tinggal dikurangi 1 aja. Jadi 44. Nah, mudah banget kan Solihah? Kalau yang setelahnya harus ditambah, kalau yang sebelum harus dikurangi. Nah, selanjutnya mari kita mengenal gerakan supaya tubuh kita lebih sehat dan bugar serta tidak gampang terserang penyakit. Nah, berikut Ustazah punya gambar Mutiara dan Udin sedang berolahraga. Apa saja olahraga yang mereka lakukan? Yang pertama adalah gerakan mengayunkan kaki. Nah, bagaimana Solihah bisa kan? Dengan cara bergandengan tangan dan jalan bersamaan. Pastikan langkah kaki kanan itu sama ya, sama dengan orang yang kita gandeng. Yang kedua adalah gerak jalan di tempat. Nah, Udin dan Mutiara melakukan gerak jalan di tempat tanpa berpindah. Jadi hanya jalan di tempat, tidak ke kanan, tidak ke kiri, hanya di tempat itu saja. Yang ketiga, Udin melakukan gerakan memutar lengan. Nah, Solihah bagaimana bisa? Nah, angkat lengan kalian lalu putar ke atas dan ke bawah. Untuk hari ini sampai di sini dulu ya pelajaran kita. Jangan lupa mengerjakan tugas yang diberikan Ustazah dan mempelajarinya lagi, diulang-ulangi berkali-kali supaya lebih cepat hafalnya, lebih cepat nulisnya juga lebih cepat nangkepnya, oke?